Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. 1216 ke markas besar keluarga Yun 3. Yun Feng merasakan kepadatan elemen petir dan terkekeh. Dia memutar tongkat di tangannya dan berbisik sambil tersenyum, elemen petir, simulasi. Erlei jelas terkejut ketika mendengar ini. Dia melihat bahwa elemen petir padat yang tidak kalah dengan miliknya tiba-tiba muncul di sekitar tongkat Yun Feng dan langsung berkumpul di belakangnya. Kemudian, kepala naga besar muncul dari kabut petir ungu. Mata ungu itu penuh dengan cahaya yang menyilaukan dan cakar tajam itu juga penuh dengan cahaya ungu. Ketika Erlei melihat simulasi elemen Yun Feng dari Magic Beast elemen petir, dia tidak bisa menahan perasaan tertegun. Dia melihat kepala naga besar di belakang Yun Feng dengan bodohnya dengan matanya dan jantungnya tiba-tiba berdebar kencang beberapa kali. Yun Feng tidak bisa menahan senyum saat melihat ekspresi Erlei. Seperti yang diharapkan, idiot ini berhasil dialihkan. Naga petir ungu tiba-tiba membuka mulutnya dan raungan naga di kejauhan terdengar. Erlei sangat bersemangat setelah mendengar itu. Sudah berapa lama sejak terakhir kali dia mendengar suara ini? Sudah berapa lama sejak dia terakhir melihat naga? Ketika dia tertarik dengan naga petir ungu, Yun Feng telah mengarahkan tongkat di tangannya ke arahnya dan bibir merahnya meringkuk dengan lembut. Arai kontrak, buka. Berdengung. Arai kontrak 5 warna yang besar muncul di bawah kaki Erlei. Dia akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi, tetapi sudah terlambat. Yun Feng, kamu menipuku. Erlei melihat arai kontrak 5 warna di bawah kakinya dan hendak segera terbang, tetapi Yun Feng tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba melompat ke udara. Erlei, semuanya adil dalam perang. Kontrak petir, muncullah. 4 elemen lainnya dari arai kontrak 5 warna semuanya hilang, hanya menyisakan elemen petir ungu. Seketika, arai kontrak yang besar dipenuhi dengan warna ungu yang kuat dan ada suara petir yang berderak. Aku tidak menerima ini. Erlei berdiri di tengah arai kontrak dan tiba-tiba meraung. Tubuh Yun Feng tiba-tiba mendarat. Erlei hanya sempat mendengar suara angin. Saat dia membuka matanya, Yun Feng sudah ada di depannya. Rambut berantakan Erlei benar-benar meledak, memperlihatkan matanya yang tersembunyi di balik rambutnya. Cahaya ungu samar melintas di kedalaman matanya. Mata hitamnya dan mata dengan cahaya ungu samar saling memandang. Erlei tiba-tiba terdiam, karena tongkat sihir Yun Feng menempel di dada dan jantungnya. Pemenang telah diputuskan. Yun Feng melengkungkan bibirnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Erlei menelan ludah. Yun Feng akan mengambil nyawanya dalam sekejap jika dia mengaktifkan kekuatan unsur apapun. Meskipun dia mungkin tidak mati, dia kalah. Cahaya ungu yang merusak melintas di mata hitam Yun Feng. Mata Erlei berkilauan dan dia hanya mendengar suara yang jelas di telinganya. Saya sudah membuat kontrak. Mulai sekarang, kamu akan menjadi monsterku. Kontrak. Arai of kontrak ungu mengeluarkan cahaya ungu besar, menyelimuti Yun Feng dan Erlei sepenuhnya. Koneksi yang luar biasa muncul di benak mereka. Yun Feng sepertinya melihat naga ungu besar muncul di tubuh Erlei, tapi langsung menghilang. Cahaya ungu tebal keluar dari dada Erlei dan perlahan melingkari jari Yun Feng. Kemudian, itu langsung diperketat. Kental, cincin kontrak petir muncul. Arai kontrak di bawah kaki Erlei perlahan menghilang. Saat Yun Feng mengontrak Magic Beast, dia agak bingung saat ini. Dia menatap Yun Feng dengan tatapan yang sangat aneh. Dia tidak bisa mengatakan kata, "Master," apapun yang terjadi. Yun Feng terkekeh saat melihat itu. Tidak apa-apa, itu hanya sebuah judul. Kamu bisa memanggilku dengan namaku. Erlei menghela nafas lega. Pada saat ini, dia mendengar suara dari 3 binatang sihir yang dikontrak lainnya. Itu terlalu mudah baginya. Benar, Xiao Feng. Dia seharusnya memanggilmu guru. Erlei tiba-tiba meraung setelah mendengar itu. Aku akan memanggilnya Yun Feng. Apakah kalian bertiga lelah hidup? Keluar dan lawan aku jika kamu bisa. Aku selalu tidak menyukaimu. Suara kesal Little Fire segera terdengar. Yao Yao juga ikut bergabung, tidak mau kalah. Aku juga tidak menyukaimu. Xiao Feng seharusnya tidak mengontrakmu. Erlei, jika kamu ingin bertarung, aku pasti akan menemanimu. Suara dingin Lan Yi terdengar. Yun Feng tidak bisa menahan senyum masam saat dia mendengarkan mereka berempat berdebat.
Sepertinya hidupnya di masa depan tidak akan membosankan. Sialan, Yun Feng. Biarkan mereka bertiga keluar. Yun Feng tersenyum. Seberkas cahaya ungu melintas dan menarik Erlei ke dalam cincin kontrak ungu. Yun Feng melihat cincin ungu di jarinya dengan perasaan yang tidak bisa dijelaskan di benaknya. Dia sudah mengontrak 4 elemen sekarang. Hanya ada elemen tanah yang tersisa sekarang. Binatang sihir elemen bumi macam apa yang akan dia miliki? 4 hewan ajaib yang dikontrak dalam pikirannya sedang berdebat. Yun Feng tersenyum dan langsung memblokir suara dari beberapa Magic Beast ini. Setelah menyelesaikan kontrak Erlei, dia pasti mendapat dorongan. Yun Feng berada di kelas 8 tingkat kaisar. Bersama dengan 4 kaisar tingkat 8 binatang sihir tingkat 8, dapat dikatakan bahwa 5 kaisar tingkat 8 bergerak bersama. Kecuali jika mereka bertemu pembangkit tenaga dari level dewa, mereka bisa pergi kemana saja. Yun Feng baru saja kembali ke tanah dari langit ketika Kulanyi dan Mu Changhai sudah menunggu di sana sambil tersenyum. Itu bagus untuk mengontrak idiot itu. Jika terjadi sesuatu, bawa dia keluar. Kulanyi mendengus. Yun Feng tersenyum tak berdaya. Yun Feng, apa rencanamu selanjutnya? Mu Changhai bertanya. Yun Feng terkekeh. Tidak ada yang lain di benua barat. Kita pasti harus pergi ke markas besar keluarga Yun. Kulanyi terkekeh. Tapi sebelum itu, ada seseorang yang perlu kita temui. Yun Feng dan Kulanyi saling memandang dan tersenyum. Keduanya mengerti apa yang dipikirkan satu sama lain. Jika mereka tidak bertemu orang ini secara khusus, dia mungkin tidak akan menyerah. Siapa yang akan kita temui? Mu Changhai agak bingung. Yun Feng dan Kulanyi berbalik dan menatapnya, berkata pada saat yang sama, tentu saja, orang-orang yang masih belum menyerah pada keluarga Yun. Bulan purnama menggantung di langit malam. Pada saat ini, guru Balai Seribu Salju masih belum beristirahat. Apa yang dikatakan Mo Changge hari itu sangat menyentuh hatinya. Yun Feng bisa berpikir jauh ke depan dan melihat melalui pikiran di benaknya. Ada sedikit kesuraman di wajah muda dan tampan dari guru Balai Seribu Salju. Bahkan jika pikirannya diketahui, bagaimana dia bisa rela melepaskannya begitu saja? Dia harus memasuki benua tengah, wilayah tengah, dan bahkan wilayah dalam apapun yang terjadi. Dia tidak ingin tinggal di Lord level selamanya. Dia tidak ingin tinggal di sini selamanya. Sebagai pemimpin Balai Seribu Salju, dia ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi dan memandang rendah lebih banyak orang. 1217 ke markas besar keluarga Yun 4. Dia tidak bisa mengandalkan Mo Changge lagi. Setelah saudaranya kembali kali ini, dia benar-benar memutuskan hubungan dengannya dan tidak akan melakukan apapun untuknya. Ini juga alasan mengapa guru Balai Seribu Salju merasa frustrasi beberapa hari ini. Jika Mo Changge tidak melakukannya, siapa lagi? Hal seperti itu pasti tidak bisa disebarkan. Siapa lagi kandidat terbaik selain Mo Changge? Memikirkan situasi di benua tengah yang disebutkan Mo Changge, api di hati guru Seribu Salju Hall tidak dapat dipadamkan. Itu terbakar dengan ganas. Keinginannya akan kekuasaan, status, dan identitas membuatnya tidak mau menghabiskan sisa hidupnya di sini. Dia punya waktu dan kemampuan, jadi dia pasti harus pergi ke tempat yang lebih besar. Tuan Seribu Balai Salju, bagaimana kabarmu? Sebuah suara tiba-tiba terdengar di malam yang sunyi. Pikiran penuh gairah di hati guru Seribu Salju Hall tiba-tiba menjadi dingin. Tubuhnya menegang dan dia melihat keluar. Dia sudah menyiapkan blokade ruang angkasa. Tidak mungkin bagi siapapun untuk masuk. Begitu dia memikirkan ini, embusan angin sudah bertiup. Kemudian, sosok lembut sudah berdiri di depannya. Ada lapisan dingin pada fitur wajahnya yang proporsional sempurna dan mata hitam itu menatapnya dengan senyum tipis. Yun Feng, Tuan Seribu Balai Salju menatap gadis di depannya. Fitur wajahnya yang semula tampan mau tidak mau berkedut. Dia berhasil tersenyum. Kamu punya waktu untuk mengunjungiku. Kenapa dia masih di sini? Bukankah seharusnya dia pergi? Saya di sini untuk berterima kasih karena telah merawat keluarga Yun selama periode waktu ini. Yun Feng tersenyum. Guru Seribu Salju Hall terkekeh. Inilah yang harus saya lakukan. Yun Feng melihat tubuh ketat guru Seribu Salju Balai dan tidak bisa membantu tetapi mencibir dalam pikirannya. Pertama kali dia melihat 3 Hall Masters, dia tidak memiliki sikap seperti itu di depannya. Dan sekarang, ini adalah penekanan kekuatan.
Kamu telah melakukan yang terbaik untuk keluarga Yun, Hall Master Tousan Snow. Aku pasti harus membayarmu. Yun Feng melihat sekeliling. Rumah ini agak tua. Mengapa Anda tidak membiarkan saya menghancurkannya untuk Anda? Kemudian Anda dapat membangun yang baru. Yun Feng, apa artinya ini? Wajah Master Tousan Snow Hall tiba-tiba menjadi gelap. Yun Feng mencibir. Mo Changge seharusnya sudah menyampaikan pesanku padamu. Fitur wajah guru seribu salju Hall membeku. Dia sedikit marah karena pikirannya terbuka, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika kamu memiliki pemikiran tentang keluarga Yun lagi, aku akan sepenuhnya memusnahkan tempat ini. Tuan Seribu Balai Salju tiba-tiba tampak tegang. Dia mengerutkan bibirnya dan tidak mengatakan apa-apa. Yun Feng tahu bahwa orang ini masih belum menyerah. Dalam hal itu, aura tingkat kaisar tiba-tiba meledak dari tubuh Yun Feng. Master Tousan Snow Hall menjadi pucat dan tidak tahan sama sekali. Dia segera memuntahkan seteguk darah dan menatap Yun Feng dengan kaget. Dia menatap wanita di depannya yang baru berusia 20-an. Kekuatannya sudah. Kamu pikir Mo Changge tahu segalanya? Sudut mulut Yun Feng meringkuk karena kedinginan. Aura tingkat kaisar datang lagi. Master Tousan Snow Hall memuntahkan seteguk darah lagi. Dia memegang dadanya dengan tangannya saat keringat dingin muncul. Jika itu datang lagi, dia pasti tidak akan tahan. Master of the Tousan Snow Hall, tidakkah kamu mendambakan level di atas Lord level? Yun Feng melirik dengan dingin. Di atas level penguasa adalah level raja, di atas level raja adalah level kaisar, dan di atas level kaisar adalah level dewa. Murid guru seribu salju Hall menyusut dengan ganas. Raja, kaisar dan dewa. Lalu, level apa Yun Feng, seorang kaisar? Atau, dewa? Aku hanya membuatmu tetap hidup untuk menghindari masalah bagi keluarga Yun sekarang. Beraninya Anda berpikir tentang menggunakan keluarga Yun di tingkat penguasa. Tidakkah kamu terlalu memikirkan dirimu sendiri? Tubuh guru seribu salju Hall bergetar hebat. Pikiran yang membara di dalam hatinya disiram dengan seember air dingin. Tidak peduli betapa dia merindukannya, dia tidak berani memiliki pemikiran yang tidak benar tentang keluarga Yun lagi sekarang. Dia seperti semut di depan Yun Feng dari keluarga Yun. Dia bisa menghancurkannya dengan mudah jika dia mau. Hati guru seribu salju Hall bergetar. Beberapa tahun yang lalu, dia masih menjadi guru balai seribu salju yang tinggi dan perkasa, tetapi hari ini, Yun Feng, yang bertahun-tahun lebih muda, sudah jauh di depannya. Itu hanya beberapa tahun. Yun Feng sangat jenius. Keluarga Yun, memang tidak bisa diprediksi. Hanya itu yang harus saya katakan hari ini. Lain kali aku bertemu denganmu, aku akan berbicara dengan mayatmu. Yun Feng berbalik dan melompat pergi. Master Tousan Snow Hall duduk di sana dalam keadaan linglung dengan keringat dingin di sekujur tubuhnya dan tidak bisa kembali ke dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Yun Feng kembali ke keluarga Yun sepanjang jalan. Dia akan meninggalkan benua barat hari ini. Sebelum dia pergi, dia telah mengunjungi Master Tousan Snow Hall dan menyingkirkan masalah masa depan keluarga Yun. Jelas, itu memiliki efek jera kali ini. Master Tousan Snow Hall mungkin tidak akan memikirkannya lagi. Paman Tianfan, jangan khawatir. Yun Feng tersenyum. Yun Tianfan mengangguk. Yun Luoshen berkata, Yun Feng, hati-hati dalam perjalanan ke markas keluarga Yun. Yun Feng mengangguk. Yun Tianfan memandang Yun Feng, yang masih kecil, di depannya dan hatinya sakit. Feng, beban berat keluarga Yun ada di pundakmu. Kami benar-benar. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Sebagai anggota keluarga Yun, inilah yang harus saya lakukan. Orang lain akan melakukan hal yang sama. Hati Yun Tianfan dan Yun Luoshen bergetar setelah mendengar itu. Meskipun mereka tidak pernah mengalami beban berat yang dibawa Yun Feng di sepanjang jalan, mereka juga tersentuh dalam pikiran mereka. Segala sesuatu dari keluarga Yun ada di pundaknya yang kurus tapi kuat. Yun Feng, Ku Lanyi dan Mu Changhai memasuki istana naga bersama. Mereka bertiga langsung datang ke tiga arai teleportasi di tingkat keempat. Yun Feng melihat arai teleportasi ketiga, yang menunjukkan pemandangan hutan Inocen. Dia menghirup napas dalam-dalam. Keluarga Yun tidak berada di wilayah dalam. Harus ada area yang tidak diketahui antara wilayah tengah dan wilayah dalam. Ayo pergi ke wilayah tengah untuk berdiskusi dulu. Ku Lanyi dan Mu Changhai sama-sama mengangguk. Mereka bertiga masuk dan teleportation array segera memancarkan cahaya.
Mereka bertiga langsung menghilang, dan liontin giok berbentuk naga juga menghilang di ruang yang terdistorsi. Yun Tianfan dan Yun Luoshen sama-sama menghela nafas lega ketika mereka melihat bahwa liontin giok berbentuk naga benar-benar menghilang. Ayah, apakah markas besar keluarga Yun akan baik-baik saja? Tanya Yun Luoshen perlahan. Yun Tianfan terkekeh dan menepuk pundak Yun Luoshen. Dengan Feng di sini, pasti akan baik-baik saja. Yun Luoshen juga mengangguk. Itu benar. Dengan Yun Feng di sini, pasti akan baik-baik saja. Apapun yang terjadi, dia pasti akan melewatinya dengan aman. Ketika Yun Feng membuka matanya lagi, pemandangan familiar dari Innocent Forest muncul di hadapannya. Sebelum dia mengatakan apapun, sesosok sudah berguling. Saat dia melihat Yun Feng, dia langsung menyeringai. Tuan Feng, mengapa kamu ada di sini? 1218 ke markas besar keluarga Yun 5. Menguasai. Yun Feng mengangkat alisnya dan melihat lemak bundar di depannya dengan geli. Dia cukup beradaptasi dengan situasi. Dia mengubah cara dia memanggilnya dengan cepat. Meskipun Erlei tidak ada di sini, dia tetap sangat hormat. Yun Feng meringkuk bibirnya. Fatih, tidak bisakah aku datang ke sini? Gemuk, berlemak. Sudut mulut si gemuk berkedut beberapa kali. Tentu saja, Tuan Feng bisa datang kapan saja. Selama kamu bahagia, si gendut berkata dengan patuh, tetapi dia basah kuyup oleh keringat dingin di benaknya. Baru beberapa tahun berlalu, tetapi aura Feng Yun menjadi lebih kuat dan kekuatannya sudah jauh lebih tinggi darinya. Memikirkan hal ini, si gendut merasa bersalah di benaknya. Mungkinkah manusia saat ini bahkan lebih kuat daripada binatang ajaib? Melihat sikap menyanjung si gendut, Kulanyi mengerutkan bibirnya dengan jijik. Mu Changhai bersikap dingin dan tanpa ekspresi di samping, seolah dia mengabaikan yang lainnya. Tuan Feng, mengapa kamu ada di sini kali ini? Akan sangat bagus jika saya bisa membantu. Fatih Yun hampir tersenyum seperti bunga. Yun Feng melihat senyumnya yang luar biasa cerah dan berpikir sejenak. Binatang ajaib pasti tahu lebih banyak daripada manusia. Mungkin Fatih Yun akan tahu apa yang ingin dia ketahui. Izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah ada area lain antara wilayah tengah dan wilayah dalam? Apa yang dikatakan Yun Feng jelas mengejutkan si gemuk. Tuan Feng, mengapa Anda menanyakan hal ini? Lemak tergagap, mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Dia memang tahu cerita di dalamnya. Ini jauh lebih mudah. Ceritakan semua yang kamu tahu. Lemak itu tertegun. Dia berkedip beberapa kali. Jika Anda ingin tahu, Tuan Feng, saya pasti akan memberitahu Anda semua yang saya tahu. Namun, Tuan Feng, Anda tidak ingin pergi ke sana, bukan? Ekspresi Yun Feng menjadi dingin, dan si gemuk segera tersenyum lagi. Saya hanya bertanya, Tuan Feng, Anda bisa pergi jika Anda mau, tetapi Anda tidak harus melakukannya. Pada saat ini, Kulanyi sudah berjalan ke gendut itu dan menjentikkan kepalanya. Si gendut hampir melompat kaget. Dia hendak mengatakan sesuatu, ketika Kulanyi menyipitkan matanya. Potong omong kosong itu. Kesabaran kita terbatas. Lemak itu tiba-tiba berkeringat dingin dan mundur beberapa langkah, jauh dari Kulanyi. Untuk beberapa alasan, dia agak takut pada manusia ini. Si gendut melirik Kulanyi dengan rasa takut yang berkepanjangan dan akhirnya berbicara. Memang ada area antara wilayah tengah dan wilayah dalam. Tepatnya, area ini dulunya milik wilayah dalam. Namun, seiring berjalannya waktu dan beberapa hal terjadi, wilayah dalam berubah, jadi daerah ini terisolasi secara misterius. Ceritakan secara detail, kata Yun Feng. Wajah gemuk bulat itu berkedut beberapa kali. Tuan Feng, saya tidak tahu banyak. Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu. Saya mendengar bahwa wilayah dalam dulu cukup luas. Ada juga banyak manusia kuat dan hewan ajaib yang tinggal di wilayah dalam. Tuan Feng, Anda tahu bahwa binatang ajaib tidak pernah bertarung dengan manusia untuk memperebutkan wilayah. Biarkan aku melanjutkan. Beberapa keluarga manusia yang kuat secara bertahap berkumpul dan membentuk apa yang disebut lingkaran kekuasaan. Hanya keluarga manusia di lingkaran ini yang berhak berbicara di wilayah dalam. Manusia begitu kompetitif. Tidak seperti kami, para hewan ajaib, yang memiliki aturan wilayah yang ketat. Si gemuk mendongak dan melihat mata dingin Yun Feng. Dia segera berkata, saat dunia berubah, keluarga di lingkaran kekuasaan masuk dan keluar.
Ini juga disebut survival of the fittest. Keluarga di lingkaran kekuasaan semakin kuat, sedangkan keluarga di luar lingkaran kekuasaan semakin lemah. Lambat laun, wilayah di luar lingkaran kekuasaan menjadi wilayah yang mandiri, sedangkan wilayah di dalam lingkaran kekuasaan itulah yang disebut wilayah dalam saat ini. Pasti ada perbedaan besar dalam kekuatan di dalam dan di luar lingkaran. Yun Feng berbisik. Lemak bulat itu terkekeh. Tentu saja, dalam kata-kata kami binatang ajaib, mereka yang tersingkir tidak memiliki hak untuk bertahan hidup lagi. Diam, Kulanyi tiba-tiba berteriak dengan marah. Si gemuk bulat itu sangat terkejut hingga tubuhnya bergetar. Yun Feng menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, dia benar. Namun, manusia tidak memiliki keputusan akhir tentang eliminasi. Tuan Feng, Anda benar-benar berwawasan luas. Fatih Yun tersenyum patuh lagi. Yun Feng meliriknya dengan dingin. Melanjutkan. Senyum gendut itu membeku sesaat. Saya mendengar bahwa kebanyakan keluarga di luar lingkaran kekuasaan dikucilkan. Namun, pasti ada keluarga yang kuat dan lemah, serta keluarga yang tinggi dan rendah. Tujuan utamanya adalah kembali ke lingkaran kekuasaan. Tuan Feng, hanya itu yang saya tahu. Lagi pula, aku adalah binatang ajaib. Sudah tidak buruk bagiku untuk mengetahui begitu banyak tentang manusia. Yun Feng mengangguk. Meskipun lemak hanya memberinya gambaran kasar, Yun Feng memahami situasi keluarga Yun saat ini setelah mengingat apa yang dikatakan tetua agung keluarga Yun. Mereka seharusnya berada di wilayah dalam, tampaknya keluarga Yun telah meninggalkan lingkaran kekuasaan. Tidak mudah tinggal di area di luar lingkaran kekuasaan saat ini. Yang perlu dia lakukan adalah membiarkan keluarga Yun kembali ke lingkaran kekuasaan secepat mungkin. Dengan garis keturunan dan latar belakang pemanggil keluarga Yun, tidak mungkin bagi mereka untuk ditendang keluar dari lingkaran kekuasaan dengan begitu mudah. Apa yang dikatakan tetua agung terlintas di benak Yun Feng. Keluarga Yun selalu memiliki hubungan dengan masalah sejak zaman kuno. Benar, garis keturunan pemanggil keluarga Yun sangat unik. Mereka harus ditekan oleh keluarga lain. Daripada membiarkan keluarga seperti itu menjadi kuat dan mendominasi yang lain, mereka harus sepenuhnya didorong keluar dari lingkaran kekuasaan dan tidak dapat bangkit kembali. Yun ada di antara nama-nama keluarga kuno di buku catatan itu. Keluarga Yun telah menjadi keluarga yang sangat kuat sejak zaman kuno. Keberadaan Istana Yun, kelanjutan dari garis keturunan pemanggil, dan lencana keluarga Yun. Namun, semua ini ditekan sampai saat ini. Garis keturunan terpecah dan keluarga didorong keluar dari lingkaran kekuasaan. Mereka bahkan didambakan dan dijarah oleh seseorang. Kemarahan di hati Yun Feng menyala lagi. Semua yang terjadi pada keluarga Yun tidak ada hubungannya dengan mereka. Seseorang pasti berada di belakangnya. Feng Feng, melihat wajah Yun Feng yang semakin tegang dan suram, Kulanyi mau tidak mau berkata. Yun Feng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lemak dengan mata hitamnya. Kemarahan di matanya membuat jantung si gemuk di tenggorokannya. Apakah dia mengatakan sesuatu yang salah saat itu? Apakah kamu tahu bagaimana menuju ke tempat-tempat di luar lingkaran kekuasaan? Si gemuk menelan ludah. Ya, itu di hutan Inocen. Yun Feng berdiri saat kilatan kegelapan melintas di mata hitamnya. Sekarang, bawa aku ke sana. 1219 ke markas besar keluarga Yun, 6. Kulanyi berjalan ke arah Yun Feng. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, Yun Feng sudah berkata, aku akan membiarkan keluarga Yun memasuki lingkaran kekuasaan lagi. Saya akan memberi tahu mereka yang pernah mendambakan keluarga Yun dan memfitnahnya. Tidak peduli seberapa turun dan turunnya keluarga Yun saat ini, selama garis keturunan pemanggil dari keluarga Yun ada dan garis keturunan ini terbangun, keluarga Yun akan bangkit kembali. Lemak itu bergerak maju dengan hati-hati di sepanjang jalan. Yun Feng mengikuti di belakang dengan wajah yang sedikit suram. Dia tidak menyembunyikan aura ahli tingkat kaisar tingkat 8 sama sekali di sepanjang jalan. Hutan Inocen diam. Si gemuk merasakan tekanan kuat di belakangnya dan keringat dingin terus muncul di sekujur tubuhnya. Ya dewa, apakah Anda harus begitu marah? Kulanyi dan Mu Changhai berjalan di belakang Yun Feng. Kedua pria itu menatap punggung Yun Feng dengan ekspresi serius. Aku sudah berpikir jika dia membawa terlalu banyak. Akan lebih baik jika saya bisa membagi sebagian beban untuknya. Petik 2. Kata-kata acuh tak acuh Mu Changhai membuat Kulanyi berbalik sedikit dan meliriknya, sebelum dia melihat ke belakang.
Apa yang dapat kamu lakukan untuknya adalah tidak menyeretnya ke bawah. Wajah Mu Changhai yang sudah dingin tiba-tiba membeku. Kemudian, dia mengangguk. Kamu benar. Yang bisa saya lakukan adalah tidak menyeretnya ke bawah. Kulanyi menatap sosok keras kepala di depannya dan terkekeh. Tidak peduli apa, aku akan berada di belakangnya. Mata aneh Mu Changhai berkilauan dan dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka bertiga berjalan sampai ke kedalaman hutan Inocen. Si gemuk menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling. Dia menunjuk ke depan. Tuan Feng, itu saja. Yun Feng melihat ke atas dengan mata hitamnya. Di depannya ada tempat yang dipenuhi rumput liar dan bebatuan. Dia berjalan dan melihat ke tanah. Di tengah-tengah rumput liar dan bebatuan ada arai teleportasi yang tidak mencolok. Polanya sudah menjadi buram seiring waktu. Yun Feng tidak bisa menahan cemberut. Melihat itu, si gendut langsung berkata, ini memang arai teleportasi. Namun, sudah lama tidak digunakan. Sulit untuk mengatakan apakah itu berbahaya atau apakah itu bisa berhasil. Mengapa kamu tidak mencoba masuk dulu? Kulanyi berjalan mendekat dan menendang si gendut. Lemak itu berguling menuju teleportation array dengan mendengus. Saat dia berseru, tubuhnya sudah memasuki jangkauan arai teleportasi. Seketika, arai teleportasi yang buram tiba-tiba memancarkan jejak cahaya. Si gendut sangat ketakutan sehingga dia segera berguling dari teleportation array, takut dia akan diteleportasi begitu saja. Dia hanya berada di kelas 2 tingkat kaisar. Jika dia diteleportasi, dia akan mati. Itu tidak mungkin jebakan, kan? Mu Changhai berjalan mendekat dan menatap si gendut dengan dingin. Binatang ajaib pada dasarnya licik dan tidak memiliki sikap yang baik terhadap manusia. Binatang ajaib ini mungkin berbohong kepada mereka. Lemak itu segera menggelengkan kepalanya. Bagaimana saya berani menipu Tuan Feng? Bukannya aku pikir aku sudah hidup terlalu lama. Yun Feng melirik si gemuk bulat. Di bawah tatapan tajam ini, lemak bundar itu tiba-tiba menelan. Tuan Feng, saya mengatakan yang sebenarnya. Aku tidak berani berbohong padamu. Arai teleportasi ini sudah ada di sini sebelum saya datang ke sini. Saya tidak tahu apakah itu ditinggalkan oleh manusia atau binatang ajaib, tetapi tidak pernah diaktifkan. Namun, dikatakan sejak zaman kuno, teleportasi arah ini telah mengarah ke area yang Anda sebutkan. Yun Feng menyipitkan matanya dan tubuh bulat gemuk itu menegang. Tuan Feng, saya memang mengatakan yang sebenarnya. Meskipun kami binatang ajaib sedikit licik, kami tidak akan pernah berbohong di depan pembangkit tenaga listrik. Yun Feng percaya apa yang dia katakan. Meskipun binatang ajaib pada dasarnya licik, mereka jauh lebih rendah dari pikiran manusia yang licik. Di bawah tekanan kekuatan absolut, binatang ajaib pasti tidak akan berbohong. Ini jauh lebih baik daripada manusia. Dia memang sepertinya tidak berbohong. Arai teleportasi saat itu juga memancarkan cahaya, yang membuktikan bahwa itu masih bisa diaktifkan. Yun Feng melirik arai teleportasi dan berkata, Kulanyi mencibir dan menatap si gendut dengan mata hitamnya. Jika kamu salah, kami pasti bisa kembali dengan kemampuan kami. Sampai saat itu, jagalah kulit dan dagingmu. Wajah gemuk bulat itu tiba-tiba berkedut beberapa kali saat dia melihat ketiga orang di depannya dengan wajah pucat. Sialan, ketiganya terlalu kuat. Jika dia tidak mampu menyinggung mereka, dia bisa bersembunyi. Selain itu, dia mendengar apa yang dia ketahui dari orang lain. Jika dia benar-benar salah, bukankah dia akan mati dengan tidak adil? Ayo pergi, kata Yun Feng. Dia sudah berdiri di teleportation array. Kulanyi dan Mu Changhai juga berjalan mendekat dan berdiri di dalam. Arai teleportasi tiba-tiba memancarkan cahaya yang ganas setelah mereka bertiga berdiri diam. Kemudian, kekuatan spasial yang mengerikan langsung diaktifkan. Mu Changhai hanya bisa berseru, ruangnya akan robek. Yun Feng dan Kulanyi segera melepaskan kekuatan mental mereka untuk melindungi diri mereka sendiri. Kemudian, sepasang tangan tak terlihat merobek celah yang dalam di ruang di depan mereka bertiga dengan ganas. Kekuatan hisap yang mengerikan langsung menyedot mereka bertiga. Kemudian, celah spasial yang robek kembali normal pada detik berikutnya. Fiuh, lemak bulat itu sudah terlempar ke samping oleh kekuatan ruang saat itu dan tergeletak di tanah. Batu dan rumput liar beterbangan kemana-mana. Ketika semuanya sudah tenang, dia akhirnya menarik napas dalam-dalam dan menyeka keringat di wajahnya yang bulat. Dia akhirnya pergi.
Yun Feng dan yang lainnya langsung terserap ke dalam celah spasial. Ini bukan teleportasi spasial tradisional. Teleportasi luar angkasa didasarkan pada saluran spasial dan memiliki banyak keamanan dan stabilitas. Namun, kali ini mereka bergerak maju di celah spasial. Bahaya di dalam bisa dibayangkan. Untungnya, Yun Feng sudah berada di tingkat 8 tingkat kaisar sekarang, atau dia akan langsung terkoyak oleh kekuatan ruang yang terdistorsi dan meluas. Yun Feng, kamu baik-baik saja. Mu Changhai mengertakkan gigi dan berteriak. Saat ini, mereka bertiga terbang dengan cepat di celah. Ada suara mendengung yang tidak bisa dijelaskan di telinga mereka dan pemandangan di sekitar mereka juga sangat terdistorsi. Saya baik-baik saja, Yun Feng menjawab dengan keras. Dia mengertakkan gigi dan mengulurkan tangannya, memegang Kulanyi dengan satu tangan dan memegang tangan Mu Changhai dengan kuat dengan tangan lainnya. Mata hitam Kulanyi berkilauan dan dia tidak mengatakan apa-apa. Mu Changhai, di sisi lain, menatap Yun Feng dengan kaget. Pegang erat-erat, kita tidak bisa berpisah kali ini. Yun Feng berteriak putus asa dan memegang tangan mereka lebih erat. Kulanyi memegang erat tangan hangat dan lembut Yun Feng. Mu Changhai merasakan kehangatan di telapak tangannya. Hatinya bergerak dan dia mengerahkan kekuatan dengan jari-jarinya yang dingin, mengepalkannya erat-erat. Mengerti. Kulanyi dan Mu Changhai menjawab dengan senyum hangat di mata mereka. Bibir merah Yun Feng meringkuk. Mereka bertiga berjalan berdampingan dan terus bergerak maju dalam celah spasial yang terdistorsi dan tak berujung. Mu Changhai melihat pemandangan sekitar dan tidak bisa menahan cemberut dalam-dalam. Yun Feng berkata, Mu Changhai, dapatkah Anda melihat akhir dari celah spasial? 1220 belajar tentang keluarga Yun. 1. Alis tebal Mu Changhai menegang. Belum. Retak ruang ini meluas terlalu jauh. Tampaknya pembangkit tenaga listrik membuka teleportasi array itu sendiri. Meski kekuatan ruang di celah ruang ini terdistorsi, untungnya kami bertiga cukup kuat. Tidak berbahaya untuk melewatinya. Seseorang menetapkan ini secara pribadi. Siapa lagi yang bisa membuka hal seperti itu sendirian selain Yao Guang? Kata Kulanyi. Yun Feng dan Mu Changhai sama-sama tercengang. Mata Mu Changhai menjadi gelap. Dalam hal kontrol ruang, senior Yao Guang berkali-kali lebih baik dari orang ini. Dia pasti tidak melakukannya. Siapapun itu, karena orang itu membuka lorong ini, dia pasti memiliki tujuan yang sama dengan kita. Jika dia belum mati, kita bisa bertemu dengannya. Kulanyi terkekeh dengan sedikit ejekan di suaranya. Bagian itu sudah ada sebelum lemak bundar datang ke sini. Jika orang ini tidak mati, dia pasti orang yang sangat tua. Tidak peduli siapa itu, kami akan berterima kasih jika kami menemukan mereka. Yun Feng tersenyum. Pada saat ini, Mu Changhai tiba-tiba berteriak, bersiaplah. Retakan spasial sepertinya akan segera berakhir. Yun Feng tiba-tiba mendongak. Ruang di depannya sudah terdistorsi secara ekstrim. Mereka bertiga menenangkan pikiran mereka dan mengertakkan gigi secara diam-diam. Mereka mengerahkan kekuatan penuh mereka dan bergegas maju. Kekuatan distorsi dan ekspansi bekerja di sekitar Yun Feng dan yang lainnya. Mereka bertiga merasa tubuh mereka hancur berantakan dan tidak lagi dikendalikan oleh otak mereka. Rasa sakit yang terdistorsi datang dari ruang di sekitar mereka, terus-menerus meremas tubuh dan pikiran mereka. Yun Feng hanya merasa oksigen di dadanya akan habis sepenuhnya. Jika dia bertemu dengan orang yang menciptakan celah ruang, sudah sulit untuk mengatakan apakah dia harus berterima kasih padanya atau memukulnya terlebih dahulu. Kekuatan mental yang lebih kuat melonjak keluar. Yun Feng hanya merasa tubuhnya seperti kupu-kupu yang keluar dari kepompong. Dia melompat dari jalan yang penuh duri ke dunia yang luas. Kekuatan ruang yang menakutkan dan menjijikkan langsung menghilang dan yang menyambutnya adalah kenyamanan dan kehangatan. Sepertinya kita sudah sampai di sini. Suara Kulanyi terdengar. Yun Feng menenangkan dirinya dan melihat sekeliling dengan mata hitamnya. Ini adalah hutan belantara di pinggiran kota. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sehelai rumput pun yang tumbuh. Tanahnya kering dan retak. Cacing merangkak melalui celah-celah di tanah dari waktu ke waktu. Ini adalah pemandangan yang sama kemanapun dia memandang. Retakan spasial di belakang mereka langsung tertutup setelah mereka bertiga dimuntahkan, tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Mu Changhai melihat pemandangan yang sunyi dan tandus di depan matanya dengan kaget. Ini, yang disebut wilayah dalam. Tidak, ini bukan wilayah dalam. Menurut lemak bulat itu,
ini seharusnya area di luar lingkaran kekuatan. Yun Feng melihat sekeliling dan menarik napas dalam-dalam. Dia tidak pernah berpikir bahwa area di luar lingkaran kekuatan akan terlihat seperti ini. Sepertinya tidak ada orang di tempat ini. Ini harus menjadi area terluar di luar lingkaran kekuasaan, kata Kulanyi dengan suara berat. Mata hitam Yun Feng menjadi gelap. Ada juga pembagian level dan kekuatan di luar lingkaran kekuatan. Orang tanpa kekuatan pasti akan dikucilkan ke tempat yang lebih kejam lagi. Ayo pergi dan cari tahu apakah ada desa, kota, atau semacamnya. Setelah mengatakan itu, Yun Feng melompat ke langit dan sudah berdiri di langit, menikmati panorama sunyi di depannya. Kamu benar, mari kita cari seseorang untuk ditanyakan terlebih dahulu. Kulanyi dan Mu Changhai keduanya terbang ke langit. Mereka bertiga terbang di langit dan melihat pemandangan yang mereka lewati di bawah. Tanpa kecuali, mereka melihat pemandangan yang sama. Itu adalah tempat terpencil yang sama. Mereka berjalan selama beberapa jam. Masih belum ada pemandangan baru. Area ini sepertinya lebih besar dari wilayah tengah. Kulanyi mengerutkan kening. Mereka belum meninggalkan daerah itu setelah berjalan sejauh ini. Yun Feng melihat ke bawah dengan hati-hati dengan mata hitamnya dan tidak melewatkan detail apapun. Dia cukup emosional dalam pikirannya. Dunia ini sudah luas. Tidak mengherankan jika wilayah dalam seperti ini. Sepertinya ada seseorang di sana. Mu Changhai tiba-tiba menyadari sesuatu. Kulanyi dan Yun Feng sama-sama menoleh. Memang ada dua orang di sudut tanah terpencil, dan sebuah kota sepertinya terungkap tidak jauh dari mereka. Mereka akhirnya bertemu seseorang. Yun Feng merasa lega dalam pikirannya. Mereka bertiga langsung jatuh dari langit dan langsung menuju kedua sosok itu. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat bahwa itu adalah seorang lelaki tua dan seorang gadis muda. Pria tua berambut abu-abu di pelipis membawa gadis kecil yang sepertinya baru berusia beberapa tahun. Keduanya tampak basah oleh keringat. Mereka terus menggali retakan di tanah, seolah-olah mereka sedang mencari sesuatu. Senior, Yun Feng berjalan mendekat dan memanggil dengan lembut. Gadis kecil itu segera bersembunyi di belakang lelaki tua itu dengan kewaspadaan dan ketakutan yang jelas setelah mendengar itu. Pria tua itu berbalik dan merasa bingung saat melihat tiga orang muda di depannya. Kami kehilangan arah saat melewati tempat ini. Saya harap Anda bisa memberi kami beberapa petunjuk. Yun Feng bertanya dengan sopan. Pria tua itu mengukurnya dan menunjuk. Kamu akan mencapai Twilight Village dalam sehari. Kamu bisa istirahat dulu di sana. Ada kusir di Twilight Village. Anda dapat meminta kusir untuk membawa Anda ke tempat yang Anda inginkan. Terima kasih, Pak Tua. Yun Feng menangkupkan tangannya yang lain. Pria tua itu melambaikan tangannya dan berbalik untuk melanjutkan bisnisnya. Kulanyi berjalan ke atas dan melihat benda-benda yang dipegang lelaki tua dan gadis kecil itu di tangan mereka. Dia mengangkat alisnya. Apakah kamu menggali biji? Pria tua itu menatap Kulanyi dengan waspada. Melihat tatapannya, Kulanyi hanya bisa tersenyum. Jangan terlalu banyak berpikir. Aku hanya bertanya. Lihat, apa sepertinya kita kekurangan biji? Pria tua itu mencibir. Kalian bertiga anak orang kaya pasti tidak akan mengerti kami. Sekarang setelah Anda menemukan jalannya, pergilah. Gadis kecil di belakang lelaki tua itu menjulurkan kepalanya dan melirik Yun Feng. Dia merasa bahwa saudari ini terlihat sangat baik dan dia tidak memiliki rasa takut seperti sebelumnya. Yun Feng menatap mata gadis kecil yang luar biasa bersih dan jernih itu dan sedikit tersenyum. Dia menjentikkan pergelangan tangannya dan biji tingkat tinggi muncul di tangannya. Dia berjalan ke depan dan ingin memberikannya kepada gadis kecil itu, tetapi lelaki tua itu menghentikannya. Apa yang sedang kamu lakukan? Senior, ini adalah tanda penghargaan saya bahwa Anda menunjukkan jalannya kepada kami. Yun Feng memasukkan biji tingkat tinggi ke tangan gadis kecil itu. Gadis kecil itu memandangi biji yang berkilauan di tangannya dan tidak bisa menahannya untuk tidak menahannya di depan lelaki tua itu dengan gembira. Kakek, lihat, lihat. 1221 belajar tentang keluarga Yun 2. Orang tua itu tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Ini adalah biji tingkat tinggi. Dia segera melirik Yun Feng dan yang lainnya lagi. Gadis kecil ini mengenakan pakaian sederhana, tetapi dia memiliki temperamennya sendiri. Dia awalnya mengira dia adalah keturunan dari keluarga kaya biasa, tetapi dia tidak berharap dia segera memberinya biji tingkat tinggi. Siapa sebenarnya dia?
Yun Feng terkekeh. Terima kasih, senior. Dia mengucapkan terima kasih lagi dan hendak pergi. Pria tua itu berdiri di sana dan berpikir sejenak sebelum dia tiba-tiba berkata, kalian bertiga, tunggu. Yun Feng dan yang lainnya berhenti. Pria tua itu menghela nafas pelan. Aku buta saat itu dan sikapku terhadapmu agak buruk. Namun, kami tidak dapat menerima biji tingkat tinggi ini. Bahkan jika kita melakukannya, itu akan menyebabkan bencana yang tidak terduga. Yun Feng mengerutkan kening. Melihat lelaki tua dan gadis kecil itu memang mengenakan pakaian lusuh, dia berpikir sejenak dan berkata, jika biji tingkat tinggi terlalu mencolok, bagaimana pendapatmu tentang biji dasar? Apakah tempat di mana kamu bisa bertukar biji di Twilight Village? Pria tua itu terkejut dan kemudian menggelengkan kepalanya. Aku tahu kamu punya niat baik, tapi lupakan saja. Kami tidak akan bisa menggali biji di tempat ini. Karena kamu juga akan pergi ke Twilight Village, mari kita kembali bersama. Kulanyi mengangkat alisnya. Apakah kamu penduduk desa Twilight Village? Pria tua itu mengangguk dan berjalan maju bersama gadis kecil itu dan Yun Feng. Kalian bertiga sepertinya orang luar. Yun Feng terkekeh. Kamu benar, senior. Ini memang pertama kalinya kami di sini. Pria tua itu menghela nafas. Hal-hal berubah sangat cepat. Saya pikir kalian bertiga luar biasa. Anda pasti akan membiarkan keluarga Anda memasuki wilayah dalam lagi. Yun Feng dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa. Orang tua itu tidak bertanya apa-apa lagi. Gadis kecil itu menjulurkan kepalanya ke samping kakeknya. Yun Feng tersenyum padanya dengan ramah. Gadis kecil itu tersipu malu dan bersembunyi di belakang kakeknya lagi. Dia diam-diam menjulurkan kepalanya dan tersenyum pada Yun Feng dengan malu-malu. Dalam perjalanan ke desa senja, Yun Feng sudah mengambil keputusan. Meskipun dia sangat ingin menemukan markas keluarga Yun saat pertama kali memasuki daerah asing ini, dia tidak dapat mengungkapkan fakta bahwa dia adalah anggota keluarga Yun dengan mudah. Karena keluarga Yun diserang oleh seseorang, dia harus melihat dengan jelas siapa yang ada di belakangnya. Saat itu, dia tidak akan membiarkan siapapun pergi. Nama Yun Feng tidak bisa diungkapkan untuk saat ini. Lebih baik menggunakan Feng Yun. Di sini, pria tua itu menunjuk ke depan. Sebuah desa kecil tepat di depan. Orang tua itu membawa Yun Feng dan yang lainnya mendekati Twilight Village. Beberapa penduduk desa tidak bertanya apa-apa ketika mereka melihat Yun Feng dan yang lainnya, tetapi ketika mereka melihat lelaki tua itu, mereka semua berbisik, bagaimana? Apakah Anda menemukan biji? Hari ini adalah batas waktunya. Sampah keluarga Zhou itu datang lagi hari ini. Pria tua itu tersenyum kecut dan tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya melambaikan tangannya dan memimpin Yun Feng dan yang lainnya ke depan. Tempat kusir ada di depan. Anda bisa pergi ke sana, tetapi jika Anda ingin pergi ke kota, Anda harus memiliki izin, atau Anda tidak akan bisa masuk. Sebuah izin. Yun Feng mengangkat alisnya. Pria tua itu mengangguk. Jika Anda ingin menjalani kehidupan yang baik, Anda hanya dapat melakukannya di kota. Orang-orang seperti kita tidak bisa masuk sama sekali. Orang tua, di mana kita bisa mendapatkan izinnya? Tanya Kulanyi. Pria tua itu terkekeh. Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya bisa mendapatkannya dengan mudah. Ada papan pengumuman di luar setiap kota. Ada ketentuan bagaimana cara mendapatkan pas. Selama Anda memuaskan mereka, seseorang akan memberikannya kepada Anda. Pria tua itu berbalik dan hendak pergi dengan gadis kecil itu. Saat ini, sekelompok orang berjalan dari depan. Melihat lelaki tua itu, mereka tiba-tiba berteriak dengan suara yang sangat menusuk telinga, orang tua. Apakah Anda lelah hidup? Di mana biji tingkat rendah? Hari ini adalah hari terakhir. Jika Anda masih tidak bisa menyerahkannya, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda. Orang tua itu segera menempatkan gadis kecil itu di belakangnya. Tuan Muda Zhou, keluarga kami sama sekali tidak bisa mengambil 10 biji tingkat rendah. Bahkan jika saya menjual diri saya sendiri, saya tidak akan bisa mendapatkan begitu banyak. Apakah Anda pikir Anda dapat memberi saya beberapa hari lagi? Saya. Pria muda yang memimpin berjalan dengan santai dan meludah ke tanah dengan ganas. Yun Feng tidak bisa menahan cemberut saat melihat itu. Kamu tua, aku bisa memaafkanmu. Tapi biarkan aku bermain dengannya selama beberapa hari dulu. Pria muda itu tiba-tiba menyeret gadis kecil di belakang pria tua itu keluar. Gadis kecil itu langsung ketakutan hingga menangis. Kakek, kakek.
Lelaki tua itu ingin maju dan menyelamatkan cucunya, tetapi lelaki muda itu menarik gadis kecil itu ke depan dengan ganas. Sialan, dasar orang tua yang tidak tahu apa yang baik untuknya. Keberuntungannya membuatku menyukai gadis bau ini. Anda harus berterima kasih. Hahaha. Tunggu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Pria muda itu berbalik dan masih memegang lengan gadis kecil itu dengan kuat di tangannya. Lengan gadis kecil itu langsung bengkak dan wajahnya penuh air mata. Dia menatap Yun Feng dengan air mata berlinang, yang membuat orang mengasihani dia tak terlukiskan. Siapa kamu? Beraninya kau berbicara padaku seperti itu? Pria muda itu memandang orang yang berbicara. Ketika dia melihat wajah Yun Feng, sedikit panas tiba-tiba keluar dari hatinya. Dibandingkan dengan gadis bau di tangannya, kecantikan ini tentu lebih disukainya. Keserakahan dan pikiran kotor di mata pemuda itu membuat mata Yun Feng menjadi dingin. Lepaskan dia. Pemuda itu tersenyum nakal. Aku bisa melepaskan gadis bau ini. Namun, cantik, kamu harus menemaniku selama sehari. Bagaimana tentang itu? Orang yang tidak tahu malu tidak terkalahkan. Apa yang dikatakan Kulanyi membuat pemuda itu marah. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau mengatakan itu padaku. Biarkan dia pergi. Saya akan memberi Anda berapapun biji tingkat rendah yang harus dibayar orang tua ini. Apa yang dikatakan Yun Feng membuat pemuda itu tiba-tiba mengerutkan kening. Orang tua itu menatap Yun Feng. Nona, Anda tidak perlu. Yun Feng terkekeh. Senior, kamu telah membantuku. Aku pasti harus membayarmu. Mata lelaki tua itu berbinar. Yun Feng melirik pemuda itu. Aku berkata, lepaskan gadis kecil ini. Pria muda itu tidak ingin melepaskannya pada awalnya, tetapi dia hanya bisa melepaskannya di bawah tekanan tatapan Yun Feng. Gadis kecil itu segera berlari di belakang lelaki tua itu dan bersembunyi. Pria muda itu akhirnya menatap mata Yun Feng. Setelah mengukurnya beberapa kali, dia tahu bahwa Yun Feng tidak terlihat seperti seseorang yang bisa dianggap enteng. Dia cukup pintar. Biji tingkat rendah. Orang tua ini belum menyerahkan biji yang seharusnya dia serahkan selama bertahun-tahun. Biarkan saya menghitung. Setidaknya harus ada 100 ore tingkat menengah. Omong kosong. Aku jelas. Yun Feng melambaikan tangannya dan meminta lelaki tua itu berhenti berbicara. Dia menatap pemuda itu dengan mata hitamnya. 100 biji tingkat menengah. 1222 mempelajari tentang keluarga Yun 3. Sudut mulut pemuda itu meringkuk. 100 biji tingkat menengah. Aku akan menjadikan gadis bau ini target saudara-saudaraku yang kehausan hari ini jika ada yang hilang. Gadis kecil itu langsung ketakutan hingga menangis lagi. Wajah lelaki tua itu bahkan lebih pucat. Perampok. Perampok yang hina dan tak tahu malu. Beraninya mereka meminta begitu banyak. Yun Feng mencibir dengan bibir merahnya. Dia membalik pergelangan tangannya dan dengan santai melemparkan 2 biji tingkat tinggi ke kaki pemuda itu. Pria muda itu tidak bisa membantu tetapi melebarkan matanya ketika dia melihat itu. Itu adalah biji tingkat tinggi. Mata para antek di belakang pemuda itu juga berbinar saat melihat itu. Biji tingkat tinggi. 1 biji tingkat tinggi adalah untuk melunasi jumlah biji yang harus dibayar oleh orang tua itu, sementara yang lain untukmu untuk bersujud dan meminta maaf. Pria muda itu langsung menjadi pucat setelah mendengar itu. Haruskah dia mengambil 2 biji tingkat tinggi yang jatuh ke tanah? Jika dia melakukannya, dia jelas akan dihina olehnya. Jika dia tidak, itu adalah biji tingkat tinggi. Sudah cukup baik bagi desa kecil ini untuk memiliki biji tingkat menengah, apalagi biji tingkat tinggi. Kulanyi dan Mu Changhai memandang pemuda itu dengan senyum dingin. Mereka hanya akan membuat diri mereka kotor jika berurusan dengan orang seperti itu. Bukankah dia suka meminta harga selangit? Kemudian, mereka akan mempermalukannya dengan keras dengan apa yang dia inginkan. Penduduk desa Twilight Village juga tertarik dengan keributan itu. Ini adalah pemandangan bagus yang langka. Tidak hanya keluarga Zhou ini kejam di sini, tetapi dia juga telah menghancurkan begitu banyak gadis baik dari keluarga lain. Penduduk desa Twilight Village membencinya dalam pikiran mereka. Sekarang ada pertunjukan bagus untuk mempermalukannya, mereka pasti harus menonton. Pria muda itu memandangi penduduk desa yang secara bertahap berkumpul dan bahkan lebih malu di benaknya. Dia memelototi pria tua itu dengan ganas dengan matanya. Orang tua, kamu punya nyali. Mari kita lihat bagaimana saya berurusan dengan Anda setelah orang ini pergi.
Pemuda itu dengan santai mengambil biji tingkat tinggi di tanah dan kemudian memandang yang lain dengan enggan. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi mengambilnya. Orang tua, aku akan mengampunimu hari ini. Kita akan lihat tentang itu di masa depan. Setelah menyingkirkan 2 biji tingkat tinggi dengan cepat, pemuda itu pergi dengan cepat bersama sekelompok orangnya. Yun Feng menatap punggungnya dengan dingin dan sudah memikirkan masalah itu di benaknya. Penduduk desa yang menonton drama itu langsung tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka sangat mengejek. Wajah pemuda itu menjadi merah dan pucat saat dia dengan cepat melarikan diri dengan sedih. Nona, kamu, pria tua itu menghela nafas. Yun Feng berjalan mendekat dan menyentuh wajah berlinang air mata gadis kecil itu. Tidak apa-apa, saya masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada Anda. Bisakah kami pergi ke rumahmu? Pria tua itu terkejut dan akhirnya mengangguk. Orang-orang yang menonton masih berdiskusi. Yun Feng dan yang lainnya sudah meninggalkan lelaki tua itu. Mu Changhai mengerutkan kening dan berbisik, meskipun Yun Feng membantu mereka, dia juga memulai masalah. Ku Lanyi mencibir. Alasan mengapa keluarga Zhou begitu sombong tentu karena ada seseorang di atas sana. Feng Feng telah melihat melalui ini. Selain itu, bagaimana dia bisa hanya berdiri dan tidak melakukan apa-apa? Jika itu aku mungkin tidak akan peduli. Namun, dengan kepribadian Feng Feng, menurutmu apakah dia akan mengabaikannya? Mu Changhai terkekeh. Aku tahu, tapi terkadang, kamu bisa membantu seseorang sekali, tapi kamu tidak bisa membantu mereka selamanya. Ini bukan sesuatu yang harus dikhawatirkan Feng Feng. Dia hanya memiliki hati yang baik. Jika orang yang ditolong berpikir dia aman mulai sekarang, tidak ada artinya untuk membantu. Mu Changhai terdiam lama dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Orang tua itu membawa mereka bertiga ke halaman yang sangat bobrok. Di sini, meskipun tempat ini agak bobrok, masih layak huni. Pria tua itu tersenyum sedikit enggan. Yun Feng tidak mengatakan apa-apa dan langsung masuk. Dia memilih tempat dan duduk. Orang tua itu hendak membuat sepoci teh, tapi Yun Feng menghentikannya. Gadis kecil itu berlari ke tempat lain untuk bermain. Orang tua, bisakah kamu memberitahu kami situasinya di sini secara detail? Mengapa Anda menyerahkan biji? Siapa yang menetapkan ini? Pria tua itu menghela nafas panjang. Siapa yang menetapkan ini? Tentu saja, itu adalah hierarki. Saya hanya menyesal bahwa kami tidak tinggal di daerah di bawah yurisdiksi keluarga Yun, kalau tidak. Di area di bawah yurisdiksi keluarga Yun. Hati Yun Feng tiba-tiba menjadi panas. Pria tua itu mengangguk. Ya, ada 10 kota di daerah ini. Setiap kota memiliki area terlampir. Pasti ada keluarga besar di kota yang bertanggung jawab atas wilayah tersebut. Desa Twilight kami berada di bawah yurisdiksi kota Jiang, tempat keluarga Jiang berada, dan keluarga Zhou adalah pesuruh keluarga Jiang. Itu sebabnya mereka begitu arogan di Twilight Village. 10 kota, sepertinya situasi di daerah ini lebih rumit dari yang dibayangkan. Karena keluarga Yun bertanggung jawab atas suatu daerah, tampaknya status mereka di daerah ini tidak rendah. Orang tua, menilai dari nada bicaramu saat itu, kamu sepertinya berharap untuk tinggal di wilayah di bawah yurisdiksi keluarga Yun. Ku Lanyi bertanya dengan senyum rendah. Pria tua itu terkekeh sedih. Saya khawatir semua orang di 10 kota berpikir demikian. Orang-orang di wilayah di bawah keluarga Yun harmonis dan damai. Mereka tidak akan menyerahkan biji sama sekali. Keluarga Yun tidak memihak dan memperlakukan orang-orang dengan sangat baik. Siapa yang tidak ingin tinggal di sana? Yun Feng tersentuh dalam pikirannya setelah mendengar ini. Ini adalah keluarga Yun yang melakukan banyak hal secara terbuka dan jujur. Dia selalu bangga dengan nama belakang ini. Obsesi dalam benaknya selama ini juga karena ikatan keluarga ini. Sampai sekarang, keluarga Yun memang tidak mengecewakannya sama sekali. Itu sangat berharga untuk melakukan segalanya untuk keluarga seperti itu. Jadi, di antara 10 kota, selain kota Yun, yang berada di bawah yurisdiksi keluarga Yun, 9 kota lainnya semuanya memiliki praktik penyerahan biji secara teratur. Ku Lanyi mengerutkan kening. Orang tua itu menghela nafas lagi. Itu benar. Jadi, keluarga Yun melakukan ini untuk kebaikan rakyat, tapi mereka juga membuat banyak musuh untuk ini. Banyak orang di 9 kota lainnya tidak menyukai keluarga Yun. Belum lagi kota-kota lain, hanya kota Jiang saja yang sudah membenci keluarga Yun sampai habis-habisan.
Mata Yun Feng menjadi gelap. Apa yang dilakukan keluarga Yun memang membuat musuh bagi diri mereka sendiri, namun keluarga Yun memiliki kegigihan tersendiri. Mereka tidak akan berubah hanya karena orang lain. Mereka tidak akan pernah merendahkan diri mereka sendiri. Keluarga Yun sangat keras kepala. Sepertinya keluarga Yun sedang tidak baik-baik saja sekarang. Kulanyi melirik Yun Feng dengan cemas. Orang tua itu menghela nafas lagi. Itu benar, meskipun keluarga Yun dikucilkan dari lingkaran kekuasaan, kekuatan dan latar belakangnya sama sekali tidak sebanding dengan keluarga lain. Saya benar-benar bingung. Mengapa keluarga seperti itu keluar dari wilayah dalam? Yun Feng mengepalkan tinjunya. Orang lain tidak akan mengerti, tapi dia mengerti. Dia mengerti semua yang diderita keluarga Yun. Dia mengerti kesedihan keluarga Yun. Senior, keluarga di wilayah dalam juga terus berubah, kan? Kata Mu Changhai. Ini juga pertanyaan yang paling ingin ditanyakan Yun Feng. Pria tua itu mengangguk. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang ini masalah besar. Tampaknya keluarga di 10 kota memiliki pilihan sesekali. Keluarga teratas akan memasuki wilayah dalam lagi dan beberapa keluarga di wilayah dalam akan dikucilkan. 1223 belajar tentang keluarga Yun 4. Kedengarannya cukup adil. Kulanyi mencibir. Yun Feng berkata, "Senior, apakah kamu tahu seleksi seperti apa itu?" Orang tua itu tersenyum canggung. "Nona, saya hanya orang tua di desa kecil. Bagaimana saya tahu tentang hal seperti itu? Aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melihatnya." "Tidak apa-apa." Yun Feng tersenyum lembut. Memang, pertanyaan ini agak sulit bagi lelaki tua itu. Tentu saja tidak perlu menanyakan pertanyaan seperti itu padanya. Dia akan tahu jawabannya cepat atau lambat. Namun, sebelum itu, dia harus mencari tahu berapa banyak keluarga di 10 kota yang kejam terhadap keluarga Yun. Ada yang terbuka dan ada yang gelap. Tidak masalah jika musuh berdiri di tempat terbuka. Dia hanya takut seseorang akan menusuknya dari belakang. Oh, benar. Meski ini tempat kecil, pemilihannya adalah acara yang sensasional. Saya mendengar bahwa pemilihan kali ini tampaknya lebih maju. Apa yang dikatakan lelaki tua itu tiba-tiba mengingatkan Yun Feng akan sesuatu. Pantas saja keluarga Yun hanya punya waktu 2 tahun lagi. Tidak heran waktu begitu ketat. Pemilihan telah maju. Kulanyi merenung secara diam-diam. Tampaknya tinggal kurang dari 6 bulan lagi. Kurang dari 6 bulan, itu sudah cukup. Sebelum dia kembali ke markas keluarga Yun, dia harus mencari tahu semua musuh di tempat terbuka dan gelap. Pikiran Yun Feng menjadi gelap. Skenario terburuk adalah 9 lawan 1. Orang tua, sepertinya kita akan tinggal di sini beberapa hari lagi. Kami tidak akan mengganggumu, kan? Yun Feng tersenyum. Orang tua itu terkejut dan pasti mengerti maksud Yun Feng untuk melindunginya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa tersentuh dalam pikirannya. "Nona, tentu saja kami tidak akan mengganggumu. Terima kasih banyak." Yun Feng menggelengkan kepalanya dan tidak bisa menahan senyum saat dia melihat gadis kecil yang sedang bersenang-senang di samping. Orang tua itu sangat ingin pergi ke kota Yun. Kali ini, dia akan membawa mereka ke kota Yun dan membiarkan mereka menjalani kehidupan yang damai dan sejahtera. Yun Feng tinggal di desa Twilight selama beberapa hari untuk saat ini. Pertama, itu untuk mencegah sampah keluarga Zhou menjadi kejam lagi. Kedua, untuk mencari tahu beberapa informasi yang ingin dia ketahui. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa sampah keluarga Zhou akan begitu bersemangat untuk datang malam itu. Malam itu sunyi. Yun Feng dan yang lainnya tentu saja tidak perlu istirahat. Setelah berkultivasi sampai titik ini, fungsi fisiologisnya sudah bisa diatur sesuka hati. Itu tidak akan menjadi masalah bahkan jika mereka tidak tidur atau istirahat selama beberapa bulan. Yun Feng awalnya ingin jalan-jalan di malam hari, tapi dia tidak menyangka seseorang akan datang berkunjung. "Masuk dan cari dengan tenang. Saat kau melihat pria tua dan gadis bau itu, ikat mereka dan keluarkan mereka dengan diam-diam. Mari kita lihat apakah saya akan menyiksa mereka sampai mati. Jika kita bertemu wanita itu di siang hari, temukan apakah dia memiliki cincin luar angkasa. Dia pasti akan memiliki banyak biji tingkat tinggi karena dia mengeluarkan biji tingkat tinggi dengan mudah. Jika kita bisa mendapatkannya dan menawarkannya kepada keluarga Jiang kali ini, keluarga Zhou pasti akan terus meningkat." Yun Feng dan yang lainnya mendengar bisikan di luar pintu tanpa bergerak sama sekali.
Yun Feng mencibir dan melambaikan tangannya, langsung mengunci ruang di sekitar pria tua dan gadis kecil itu. Yun Feng berdiri di langit dan menatap beberapa orang yang menyelinap dengan dingin di mata hitamnya. Feng Feng, membunuh orang-orang ini akan mengotori tanganmu, kata Kulanyi dengan dingin. Mu Changhai berkata, aku akan menangani mereka. Yun Feng meringkuk bibirnya dan tersenyum. Tidak dibutuhkan. Mereka bekerja sangat keras untuk menemukan saya. Saya pasti tidak bisa mengecewakan mereka. Setelah mengatakan itu, dia sudah terbang turun dari langit. Kulanyi menggelengkan kepalanya dan tertawa kecil, menonton pertunjukan dari langit bersama Mu Changhai. Tuan muda, mereka pergi. Beberapa bawahan mencari-cari dan tidak melihat apa-apa. Sampah keluarga Zhou tercengang. Mereka pergi. Bagaimana mungkin? Apakah kalian semua buta? Tuan muda, mereka benar-benar pergi. Tidak ada orang di sini. Sampah keluarga Zhou tidak bisa menahan cemberut. Itu tidak benar. Masuk akal jika ketiga orang itu pergi. Jika orang tua bodoh dan gadis bodoh itu pergi, mustahil baginya untuk tidak memperhatikan mereka. Bagaimana mereka bisa pergi? Sampah keluarga Zhou penuh amarah di siang hari dan ingin menyiksa lelaki tua dan gadis kecil itu dengan kejam di malam hari. Sekarang dia tidak menemukan mereka, dia bahkan lebih marah. Dia mendorong sekelompok antek dan melangkah masuk. Aku tidak percaya kalian berdua bisa menumbuhkan sayap dan terbang. Hei, apa yang kamu cari? Sebuah suara terdengar. Sampah keluarga Zhou tiba-tiba menoleh ke samping dan melihat Yun Feng berjalan perlahan dari sudut. Cahaya bulan menyinari tubuhnya dan dia langsung terlihat cantik, tetapi ada sedikit ketakutan di matanya. Kamu masih di sini. Sampah keluarga Zhou berkata dengan suara rendah. Yun Feng terkekeh. Mata hitam jernihnya berkilau seperti permata di malam hari. Bagaimana aku bisa pergi tanpamu? Sampah keluarga Zhou segera mundur selangkah setelah mendengar itu. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Saya, Zhou Zigao, adalah tuan muda dari keluarga Zhou. Keluarga Zhou adalah tangan kanan keluarga Jiang. Jika Anda menyakiti saya, keluarga Jiang tidak akan membiarkan Anda pergi. Tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak biji yang kamu miliki. Yun Feng melihat ekspresi lucu dan ketakutan di wajah Zhou Zigao. Ekspresinya tidak berubah dan dia masih tersenyum lembut. Melihat sikap Yun Feng, Zhou Zigao mau tidak mau merasa semakin takut di benaknya. Biarkan aku memberitahu Anda, keluarga Jiang adalah salah satu keluarga di 10 kota. Ini adalah wilayah di bawah yurisdiksi kota Jiang. Terus, Yun Feng bertanya dengan malas. Zhou Zigao segera berteriak karena malu, jika kamu berani menyentuh anggota keluarga Jiang, keluarga di belakangmu akan dipukuli seperti keluarga Yun yang busuk itu. Kamu, suara Zhou Zigao tiba-tiba tersangkut di tenggorokannya. Wajah Yun Feng sudah suram saat ini. Mata hitam berkilauan itu seperti mimpi buruk, membuat Zhou Zigao terdiam. Apa yang kamu katakan tadi? Bahwa tidak ada gunanya tidak peduli berapa banyak biji yang saya miliki. Bahwa aku tidak bisa menyentuhmu, Zhou Zigao. Fitur wajahnya yang cantik tertutup embun beku. Yun Feng menatap Zhou Zigao yang pucat di depannya. Dia tidak melakukan apa-apa, tetapi dia tidak bisa bergerak lagi. Kamu, serang dia, Zhou Zigao berteriak dengan suara gemetar, tetapi dia menyadari bahwa antek-antek di belakangnya telah melarikan diri tanpa jejak. Zhou Zigao mengutuk mereka dalam pikirannya. Mereka semua adalah sekelompok pecundang. Jantungnya berdetak seperti drum. Dia ingin melarikan diri, tetapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Skumbak Zhou, keluarga Yun bukanlah sesuatu yang bisa dibicarakan oleh orang rendahan sepertimu. Juga, Yun Feng tiba-tiba tersenyum saat cincin merah muncul di tangannya. Mata Zhou Zigao melebar dan mulutnya terbuka lebar saat melihat ini. SS Pemanggil 1224 Belajar tentang keluarga Yun 5. Roar, deru binatang buas menyebar ke seluruh langit malam, menyiagakan semua penduduk desa Twilight Village. Tubuh besar serigala awan api muncul dan mata serigalanya yang berkilauan dengan niat membunuh menatap Zhou Zigao, yang gemetaran. Zhou Zigao tergagap dengan suara gemetar sekarang dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Aku tidak hanya punya biji. Yun Feng menurunkan mata hitamnya. Serigala awan api telah membuka mulutnya lebar-lebar dan menerkam Zhou Zigao yang tercengang. Seketika, api membumbung kemana-mana. Jeritan Zhou Zigao benar-benar ditelan oleh api merah raksasa. Pada akhirnya,
Hanya tubuhnya yang terbakar yang tersisa di tanah. Little Fire meliriknya dengan jijik. Tuan, saya merasa jijik berurusan dengan sampah seperti itu. Yun Feng terkekeh. Apa yang dikatakan Zhou Zigao saat itu sangat meyakinkannya. Keluarga Jiang dari kota Jiang telah menyerang keluarga Yun. Yun Feng perlahan berjalan keluar dari halaman dan melihat bulan yang dingin di langit malam yang cerah. Little Fire melompat ke sebelah Yun Feng. Yun Feng berbisik, api kecil, desa senja sepertinya agak dingin malam ini. Little Fire menyeringai dan menunjukkan mata serigalanya yang berkilau. Jadi, bagaimana menurutmu, Guru? Yun Feng melihat ke arah tertentu dan bibir merahnya meringkuk. Tentu saja, kita harus menambahkan bahan bakar ke api dan menghangatkan Twilight Village. Keesokan harinya, lelaki tua dan gadis kecil itu bangun dan menemukan bahwa Yun Feng dan yang lainnya telah pergi. Melihat beberapa biji yang berkilauan di atas meja, hati lelaki tua itu menegang. Dia membenci dirinya sendiri karena tidur begitu nyenyak tadi malam. Begitu dia keluar dari pintu, dia mendengar berita yang menyebar dalam semalam di Twilight Village. Keluarga Zhou, yang mendominasi desa Twilight karena keluarga Jiang, telah berubah menjadi reruntuhan tadi malam. Semua orang mati dalam api yang tidak bisa dijelaskan ini. Orang tua itu terkejut setelah mendengar itu. Dia tidak bisa membantu tetapi melihat beberapa biji di tangannya. Matanya berkilauan dan wajah cantik muncul di benaknya. Gadis, siapa sebenarnya kamu? Area di luar lingkaran kekuasaan sangat luas. Di daerah yang luas ini, ada cabang keluarga dari berbagai ukuran dan desa yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sana. Namun, dari segi kekuatan sebenarnya, 10 kota ini masing-masing dikuasai oleh sebuah keluarga besar. Keluarga besar ini juga memerintah daerah-daerah yang relevan di sekitar kotanya masing-masing, seolah-olah otonom. Mereka memiliki otonomi mutlak. 10 kota tidak saling mengganggu, tetapi mereka tidak dapat menjamin bahwa mereka akan bersahabat satu sama lain. Keluarga yang relatif lebih besar di daerah ini memiliki banyak mobilitas. Beberapa keluarga dapat mencapai langit dalam satu langkah melalui seleksi, dan pasti akan ada keluarga di wilayah dalam yang dikucilkan karena hal ini. Bisa dibilang status keluarga besar di 10 kota itu juga fleksibel. Tidak ada keluarga yang lebih suka tinggal di tempat seperti itu selamanya. Semua keluarga besar ingin memasuki wilayah dalam, terutama keluarga yang dikucilkan dari wilayah dalam. Beberapa keluarga di 10 kota dikendalikan oleh keluarga yang dikucilkan di wilayah dalam, sementara beberapa lahir dan besar di daerah ini. Keluarga-keluarga lokal ini tentu saja tidak menganggap serius keluarga dari daerah dalam dan juga memandang rendah keluarga-keluarga ini dari lubuk hati mereka. Terus terang, mereka pikir mereka lebih baik daripada keluarga seperti itu. Keluarga Jiang di kota Jiang adalah keluarga lokal. Keluarga Jiang lahir dan besar di daerah ini dan akarnya juga ada di sini. Secara alami, mereka memiliki kekuatan, koneksi, dan bahkan latar belakang yang jauh lebih baik daripada orang luar. Keluarga Jiang telah tinggal di daerah ini setidaknya selama beberapa abad dan telah tumbuh lebih besar dari generasi ke generasi. Pemikiran yang belum tergugah dalam beberapa abad terakhir ini juga tergugah saat ini. Keluarga Jiang sangat memikirkan orang-orang mereka sendiri dalam pemilihan kali ini. Mereka mengira bahwa keluarga Jiang pasti akan bisa masuk ke wilayah dalam kali ini. Begitu mereka masuk ke wilayah dalam, mereka pasti akan berada di atas yang lain. Ketika tuan dari keluarga Jiang menantikan dimulainya seleksi kali ini, berita segera datang. Keluarga Zhou dari desa Twilight telah dimusnahkan dalam semalam. Berita ini membuat tuan dari keluarga Jiang sedikit mengernyit. Keluarga Zhou dari desa Twilight hanyalah seekor anjing dari keluarga Jiang. Keluarga Jiang tidak menderita kerugian apapun bahkan jika mereka dimusnahkan. Adapun anjing, pasti akan ada lagi jika salah satunya mati. Setelah mendengar itu, tuan dari keluarga Jiang hanya melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan tidak mengambil hati sama sekali. Setelah orang yang melaporkan berita itu mundur, seorang pemuda perlahan masuk dari luar. Sosok tubuhnya terlihat sangat lembut dan cantik, dengan perasaan feminin. Meskipun fitur wajahnya adalah laki-laki, dia memancarkan aura feminin. Bahkan ketika dia berbicara, dia terdengar persis seperti wanita. Terus terang, dia benar-benar banci. Ayah, apakah kamu tahu berita tentang keluarga Zhou di Twilight Village? Pria itu berkata sambil duduk di kursi di samping. Bentuk dan gerakannya persis sama dengan wanita. Dia bahkan sedikit melengkungkan jari-jarinya.
Tuan dari keluarga Jiang, yang duduk di kursi utama, melirik pemuda itu dan hanya bisa menghela nafas dalam pikirannya. Jika orang di depannya bukan putranya, salah satu tokoh utama keluarga Jiang dalam pemilihan kali ini, dia benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Putranya jelas laki-laki. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Jianping, tidak bisakah kamu mengganti pakaianmu? Bagaimana Anda bisa memakai pakaian yang hanya dipakai wanita sepanjang waktu? Jianping terkekeh dan meletakkan tangannya di depan bibirnya. Ayah, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Saya suka itu. Tuan dari keluarga Jiang hanya bisa menarik napas dalam-dalam melalui lubang hidungnya dan menekan amarah di dalam hatinya sebelum dia berkata, saya tahu tentang keluarga Zhou. Itu hanya seekor anjing yang mati. Anda tidak perlu memasukkannya ke dalam hati. Anda harus fokus mempersiapkan seleksi sekarang. Saat itu, keluarga Jiang akan bergantung padamu. Jianping terkekeh lagi. Ayah, jangan khawatir tentang itu. Namun, saya menemukan sesuatu yang tidak biasa tentang penyebab pemusnahan keluarga Zhou dalam semalam. Tuan dari keluarga Jiang mengangkat alisnya dengan tidak sabar. Jika keluarga Zhou sudah mati, biarlah. Mengapa putranya begitu gigih? Alasan apa lagi yang bisa ada? Jika mereka mati, biarlah. Ayah, orang-orang di Twilight Village mendengar raungan yang jelas dari binatang ajaib malam itu. Apa katamu? Binatang ajaib. Tuan dari keluarga Jiang tampak terkejut. Bagaimana mungkin ada binatang ajaib di kota Twilight yang kecil itu? Itu sama sekali bukan tempat di mana binatang ajaib muncul. Seharusnya tidak ada binatang ajaib di kota Twilight sama sekali. Mustahil untuk menerobos masuk secara tidak sengaja. Ya, itu pasti suara binatang ajaib. Kemudian, keluarga Zhou dihancurkan dalam api. Tidakkah menurutmu itu agak aneh, Ayah? Juga, beberapa wajah asing datang ke Twilight Village hari itu. 1225 hanya menipu Anda, satu. Orang asing. Tuan dari keluarga Jiang tiba-tiba menyipitkan matanya. Jianping mengangguk dan menyentuh pakaiannya perlahan dengan jarinya yang melengkung. 3 orang asing muncul di Twilight Village, diikuti oleh kemunculan Magic Beast, dan kemudian keluarga Zhou dihancurkan. Tuan dari keluarga Jiang menyipitkan matanya dengan ganas saat cahaya yang ganas melintas. Jadi, salah satu dari 3 orang ini pasti seorang summoner. Sulit dikatakan, tapi aku khawatir ketiga orang ini tidak datang dengan niat baik. Jianping berkata dengan sikap kekanak-kanakan. Tuan dari keluarga Jiang merenungkan dengan hati-hati untuk sementara waktu. Pergi ke Twilight Village dan tanyakan tentang penampilan ketiga orang itu dengan hati-hati. Kemudian, cari wilayah kota Jiang. Kita harus menemukan ketiga orang itu. Jianping bangkit dan tersenyum lembut. Jangan khawatir, Ayah. Aku sudah membuat pengaturan. Tuan dari keluarga Jiang mengangguk dan tiba-tiba memikirkan sesuatu dengan senyuman di wajahnya. Jianping, yang akan pergi, mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu, Ayah, apakah Anda punya kabar baik? Tuan dari keluarga Jiang mengangguk. Aku baru saja mendapat kabar bahwa keluarga Yun tampaknya tidak memiliki cukup orang untuk seleksi kali ini. Benar-benar, Jianping tidak bisa menahan perasaan senang setelah mendengar itu. Tuan dari keluarga Jiang tertawa terbahak-bahak. Mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan cukup banyak orang. Saya ingin melihat bagaimana keluarga Yun berpartisipasi dalam seleksi. Mereka dikucilkan dan mereka masih bersikap superior. Mereka bisa lupa memasuki wilayah dalam selama sisa hidup mereka. Jianping juga tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya tidak bisa menahan goyangan beberapa kali. Jangan khawatir, Ayah. Setelah keluarga Jiang terpilih ke wilayah dalam kali ini, kita pasti akan memiliki kesempatan untuk melampiaskan kemarahan kita pada keluarga Yun. Mulut tuan dari keluarga Jiang terbuka dengan sedikit kekejaman. Pada saat itu, keluarga Jiang tidak akan menjadi satu-satunya yang membalas dendam. Tuan dari keluarga Jiang dan Jianping tidak tahu bahwa orang yang mereka cari sudah mendekati kota Jiang. Setelah meninggalkan desa Twilight, Yun Feng dan yang lainnya langsung lari ke kota Jiang. Saat ini, mereka bertiga sedang berdiri di depan gerbang kota Jiang. Seperti yang dikatakan lelaki tua itu, orang harus memiliki izin untuk memasuki kota. Orang yang tidak memiliki izin tidak bisa masuk sama sekali, bahkan jika mereka menyelinap masuk. Yun Feng menyelidiki sedikit dan menemukan bahwa ada ahli tingkat kaisar tingkat 4 di antara orang-orang yang menjaga kota.
Tetua kelima pernah memberitahu Yun Feng bahwa dia tidak bisa pergi ke wilayah dalam tanpa mencapai tingkat 8 kaisar. Wilayah dalam yang dibicarakan oleh tetua kelima harus berada di dalam lingkaran kekuasaan, tetapi tidak di luar lingkaran kekuasaan. Yun Feng, yang berada di tingkat 8 tingkat kaisar, dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik kelas 1 di sini. Ada sebuah bangunan di sebelah gerbang kota tempat orang-orang datang dan pergi. Ada papan pengumuman besar dan menarik di sebelah gedung. Banyak orang berkerumun di depan dan berdiskusi, terlihat sangat hidup. Yun Feng dan yang lainnya berdiri jauh, tapi mereka bisa melihat apa yang ada di sana dengan jelas. Ketika mereka bertiga melihat pemberitahuan menarik yang dipasang di sana, mereka sedikit terkejut. Saya tidak menyangka keluarga Jiang begitu cepat. Mu Changhai sedikit mengernyit. Ada potret mereka bertiga di atasnya. Mereka bisa dikatakan hidup. Saya pikir keluarga Zhou hanyalah seekor anjing dari keluarga Jiang, tetapi tampaknya mereka memiliki status tertentu, kata Kulanyi sinis. Yun Feng terkekeh. Keluarga Zhou memang anjing di mata keluarga Jiang, tetapi kematian anjing ini berarti sesuatu, jadi keluarga Jiang harus waspada. Kulanyi mengangkat alisnya dan menatap Yun Feng. Apakah kamu mengatakan bahwa keluarga Jiang menemukan sesuatu dari api malam itu? Yun Feng tersenyum lembut. Saya tidak tahu apa yang keluarga Jiang temukan, tapi mereka lebih cepat dari yang saya kira. Tampaknya sulit untuk masuk dengan penampilan asli kami. Itu sederhana. Kulanyi tersenyum dan dengan santai mengeluarkan topeng 1000 bayangan yang setipis sayap jangkrik. Yun Feng tersenyum. Dengan hal yang baik ini, dia bisa menyelamatkan banyak masalah. Mu Changhai melirik mereka berdua. Kalau begitu, aku akan menggunakan blokade luar angkasa. Tidak, meskipun kita tidak mengetahui detail dari keluarga Jiang, pasti ada pembangkit tenaga listrik karena mereka dapat mengendalikan kota ini. Meskipun kekuatanmu saat ini setara dengan tingkat 7 kaisar, kamu harus berhati-hati. Bukankah hanya ada 2 topeng? Tanya Mu Changhai dengan bingung. Kulanyi mencibir. Apakah kamu pikir aku tidak menyiapkan apapun ketika aku meninggalkan rumah? Tentu saja, saya harus bersiap dengan baik untuk berjaga-jaga. Begitu dia mengatakan itu, dia mengeluarkan topeng lain. Yun Feng tidak bisa membantu tetapi mendecakkan lidahnya. 1 topeng sudah sangat bagus. Berapa banyak yang dia keluarkan? Apakah benda ini diproduksi secara massal di keluarganya? Melihat keterkejutan di mata mereka, Kulanyi tidak bisa menahan tawa. Aku hanya punya 3. Mereka bertiga memasang topeng di wajah mereka. Disertai dengan perasaan dingin, 3 wajah yang sama sekali asing muncul, menyembunyikan penampilan aslinya tanpa meninggalkan jejak. Orang lain tidak akan menyadari bahwa Yun Feng dan yang lainnya memiliki topeng di wajah mereka sama sekali. Melihat wajah asing satu sama lain, mereka bertiga mengangguk dan kemudian berjalan menuju tanda itu. Orang-orang di depan papan pengumuman semuanya menunjuk ke pemberitahuan Yun Feng dan yang lainnya dan berdiskusi dengan antusias. Mereka bertiga, yang telah mengubah penampilan mereka, berdiri di samping dengan sangat tenang dan tidak bisa menahan tawa di benak mereka. Banyak informasi yang ditempel di papan pengumuman. Yun Feng meliriknya sebentar. Ada beberapa kriteria untuk mendapatkan izin. Begitu seseorang mencapai tingkat kekuatan tertentu, mereka secara otomatis akan mendapat umpan. Ada juga standar profesional. Yun Feng tersenyum main-main. Dikatakan bahwa summoner bisa mendapatkan umpan terlepas dari tingkat kekuatan mereka. Keluarga Jiang telah banyak memikirkannya, kata Kulanyi dengan dingin. Setiap pemanggil mendapat izin. Apa mereka ingin mengikat semua summoner? Yun Feng hanya bisa mencibir. Keluarga Jiang cukup licik. Dia melihat kondisi lain. Mereka tidak lebih dari melakukan tugas untuk keluarga Jiang untuk mengumpulkan poin dengan imbalan izin. Ini segera dihilangkan oleh Yun Feng. Dia tidak punya waktu untuk bekerja untuk keluarga Jiang. Dia tidak ingin memperlihatkan kekuatannya, apalagi bekerja untuk keluarga Jiang, dan dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya sebagai summoner. Yun Feng hanya punya satu pilihan saat ini dan itu juga yang paling ingin dia terima, yaitu menyerahkan biji. Mereka bertiga berjalan ke gedung di samping. Disinilah semua orang bertukar kartu pas. Beberapa orang terus masuk dan keluar dengan ekspresi kecewa, sementara beberapa keluar dengan wajah gembira. Yun Feng mendorong pintu terbuka dan masuk. Ada 3 bagian di gedung itu. 1 untuk standar kekuatan, 1 untuk kantor laporan misi, dan yang ketiga adalah tempat penyerahan biji.
Banyak orang berada di depan setiap counter. Yun Feng melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak satu pun dari mereka adalah summoner. Tidak mungkin ada banyak pemanggil bahkan jika keluarga Jiang menawarkan kondisi yang begitu baik. Summoner tidak seperti wortel dan kubis yang bisa dilihat di mana-mana.